Halo sahabat Gudang Ilmu di Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya membahas satu topik dalam pendidikan yang menyangkut kemajemukan, yaitu pendidikan multikultural. Secara epistemologinya, pendidikan multikultural ini bukanlah suatu ilmu yang berdiri sendiri, melainkan terangkat dari bidang ilmu pendidikan ketika menghadapi berbagai kompleksnya permasalahan dalam lingkungan bermasyarakat atau lingkungan bernegara. Oleh sebab itu, kita perlu tahu dulu sesuatu hal atau hal-hal apa saja yang melatar belakangi kehadiran pendidikan multikultural ini. Nah, saya mau mengajak kita semua untuk menyadari dulu bahwa bangsa kita ini atau negara kita ini merupakan bangsa yang memiliki beragam budaya, suku, bahasa, dan agama. Meskipun agamanya juga agama-agama impor, tapi agamanya ada banyak. Waktu saya masih duduk di sekolah dasar, saya mendapat pelajaran bahwa ada 5 agama di Indonesia: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Tapi kalau sekarang mungkin udah lebih. Nah, keragaman tadi itu harus dimanfaatkan secara baik dan benar, karena itu sebagai nilai tambah bagi bangsa kita. Akan tetapi di balik keragaman nilai tambah itu ada banyak konsekuensi yang dapat memicu dan melahirkan konflik. Tentu saja konflik-konflik ini disebabkan karena adanya perbedaan pilihan dan pandangan hidup. Perbedaannya sih tidak salah. Yang salah itu kalau ada suatu kelompok tertentu menganggap lebih unggul daripada kelompok yang lainnya, lalu merendahkan kelompok yang lainnya sehingga kelompok yang lainnya itu merasa tertindas karena direndahkan. Permasalahan-permasalahan seperti inilah yang kemudian pendidikan multikultural hadir sebagai respon. Contoh-contoh permasalahan itu sangat banyak. Sebut saja tragedi dari krisis moneter tahun 98, atau bicara konflik suku, misalkan dulu tuh ada konflik di Aceh, konflik di Sampit, konflik di Ambon, dan yang baru-baru belakangan ini konflik soal agama. Penolakan pembangunan gereja di Cilegon, terus ada di Cianjur, sempat heboh, para korban gempa menolak bantuan dari orang-orang yang bukan seimannya. Lebih tragisnya lagi, kalau permasalahan yang seperti itu tidak hanya dalam kalangan orang dewasa saja, melainkan sudah merambah ke para pelajar. Nah, dengan melihat berbagai permasalahan sosial ini, pendidikan tuh mengupayakan melakukan pembinaan dan pembimbingan melalui pendidikan multikultural. Jadi bisa dikatakan bahwa pendidikan multikultural ini merupakan respon atas upaya penguatan jati diri bangsa, penguatan jati diri individu dalam bermasyarakat atau bernegara di negara yang pluralitas ini. Nah, mengapa harus dikuatkan? Ya karena masih banyaknya kelemahan di masyarakat kita dalam memandang suatu perbedaan. Baiklah, kita sekarang masuk ke poin-poin penting dalam pendidikan multikultural. Oleh sebab itu, bagi sahabat Gudang Ilmu, tetap nonton video ini sampai selesai, oke? Secara etimologi, istilah pendidikan multikultural terdiri dari 2 suku kata, yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan berarti proses pengembangan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan melalui pengajaran, pelatihan, dan pembinaan. Sementara multikultural diartikan sebagai keanekaragaman budaya. Tentunya keanekaragaman budaya ini adalah sesuatu hal yang bersifat majemuk. Lalu secara terminologinya
Pendidikan multikultural berarti proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya secara mendalam sebagai konsekuensi terhadap keanekaragaman budaya, suku, ras, dan agama. Jadi dapat didefinisikan bahwa pendidikan multikultural ini sebagai pendidikan untuk atau tentang keanekaragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis atau kultural lingkungan masyarakat tertentu, bahkan dunia secara keseluruhan. Artinya pendidikan multikultural ini tidak hanya bicara keanekaragaman budaya yang ada di dalam negeri, tapi juga ada di luar negeri juga. Misalkan kita Indonesia, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara lainnya. Memahami keanekaragaman budayanya. Nah, hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh salah satu tokoh pendidikan asal Brazil, yaitu Paulo Freire. Paulo Freire ini mengungkapkan dalam hal pendidikan, mengatakan bahwa pendidikan bukan merupakan menara gading yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya. Paulo Freire ini mengutarakan bahwa pendidikan itu seharusnya mampu menciptakan tatanan masyarakat yang mengagungkan nilai-nilai sosial. Jadi selaras dengan pengertian pendidikan multikultural, Paulo Freire pun menyampaikan hal yang sama, bahwa pendidikan itu seharusnya mengedepankan nilai-nilai sosial di dalamnya. Nah, berkaitan dengan bangsa kita di Indonesia ini yang memiliki falsafah negara Pancasila, di dalamnya itu terdapat nilai-nilai sosial, ya, dari sila kedua sampai sila kelima. Namun kenyataannya, atau yang cukup bagi saya mengherankan, ketika pendidikan multikultural ini dihadirkan di negeri kita, di Indonesia, tapi justru malah banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat kontradiktif dengan multikultural. Sebagai contohnya, ketika masih banyaknya, bahkan semakin banyak ya sekarang ini, organisasi masyarakat yang membawa bendera kesukuan, keagamaan. Karena pendidikan multikultural ini bicara tentang keanekaragaman budaya, kenapa tidak pemerintah, kalaupun harus mengadakan organisasi masyarakat, kenapa tidak yang di dalamnya itu bercampur, beraneka dari suku mana saja, tidak dari suku A, tidak dari suku B, tidak dari agama A, tidak dari agama B. Justru hal yang seperti inilah yang akan memicu banyaknya konflik, dan realitanya pun terjadi seperti itu. Cuma ya inilah uniknya politik di Indonesia. Kalaupun mungkin dibilang untuk atau sebagai bentuk mengakui keberadaan etnis budaya, ya harusnya nggak perlu dengan menciptakan organisasi masyarakat yang berbasis keagamaan atau kebudayaan. Mengakui keberadaan budaya itu bisa dengan cara memberikan tempat, mengizinkan waktu untuk setiap orang-orang yang memiliki sukunya atau agamanya melaksanakan sebuah kegiatannya atau kegiatan budayanya. Itu adalah salah satu bentuk kita bisa mengakui keberadaan suku dan agama di negeri kita. Ya inilah uniknya politik di Indonesia ini. Memang organisasi masyarakat itu tidak terlalu memiliki manfaat bagi masyarakat luas, tapi sangat bermanfaat bagi partai politik. Jadi kira-kira ini adalah poin-poin penting dari pengertian tentang pendidikan multikultural dan sekaligus kritik saya terhadap kebijakan publik oleh pemerintah. Tujuan pendidikan multikultural pertama, untuk mengapresiasi segala bentuk keragaman yang ada pada masyarakat.
Jadi keragaman itu perlu diapresiasi, diakui keberadaannya, dan disadari bahwa keragaman itu adalah sebuah keniscayaan. Ada yang berbeda sukunya, berbeda bangsa, bahkan berbeda agama pun perlu kita hargai, perlu kita apresiasi. Tujuan multikultural yang kedua untuk menempatkan segala keragaman setiap budaya tersebut pada posisi setara secara adil, lalu menjembatani keragaman tersebut agar mampu berkomunikasi secara produktif, agar mampu berkomunikasi secara efektif. Jadi posisi kita sebagai mahasiswa nih harus berada pada posisi seperti itu, menjadi garda terdepan, menjadi orang yang kemudian menempatkan perbedaan atau keragaman budaya secara proporsional. Jadi tidak ada istilahnya suku A itu lebih hebat, suku B terbelakang, atau suku C contohnya paling kasar. Tidak seperti itu. Dalam pandangan kita harus dilihat secara setara dan adil. Tujuan pendidikan multikultural yang ketiga, memanfaatkan keragaman budaya tersebut sebagai potensi untuk memperoleh hasil yang positif. Dari perbedaan kemudian muncul kebersamaan. Contohnya antar suku dapat saling memahami bagaimana budayanya. Prinsip yang terkandung dalam pendidikan multikultural ada 3, saya sebutnya 3K. K yang pertama, kesepahaman. Kesepahaman ini bicara menyangkut bagaimana setiap warga negara, setiap masyarakat itu mampu untuk saling memahami antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Kita memahami suku A, oh ternyata suku A budayanya seperti ini. Suku B, oh ternyata suku B budayanya seperti ini. Begitupun dengan agama. Kita melihat bahwa agama yang berbeda dengan kita, contohnya ternyata punya hari raya di tanggal 10 contohnya. Nah, kita harus memahami bahwa agama tersebut tanggal 10 bulan sekian contohnya sedang menjalankan hari rayanya, dan itu perlu kita pahamin. Bila perlu, kita yang mungkin berbeda agamanya bisa mengambil bagian untuk membantu agar agama yang berbeda dari kita itu bisa menjalankan hari rayanya. K yang kedua, kesetaraan. Kesetaraan ini bicara dalam posisi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi tidak ada suku yang lebih tinggi atau suku yang lebih rendah, atau agama ini yang lebih tinggi atau lebih benar dan agama ini yang lebih rendah. Tidak ada seperti itu. Kesetaraan bicara atau menyangkut bahwa setiap suku, budaya, agama itu dalam posisi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. K yang ketiga, keadilan. Keadilan ini bisa kita pahamin bahwa setiap masyarakat memandang bahwa tidak ada yang namanya suku A itu lebih baik, kemudian suku B lebih buruk. Atau mungkin karena suku A, dari sekelompok orang di suku A pernah melakukan suatu pelanggaran, contohnya tidak sopan santun, tidak memiliki kesopan santunan, lalu kita menggeneralisir, wah ternyata suku A ini tidak memiliki budaya yang baik, tidak memiliki nilai yang baik, orangnya nih contohnya kacau-kacau, nggak ada sopan santunnya. Nah, dalam hal keadilan kita tidak bisa memandang seperti itu, tidak bisa menggeneralisir dari sekelompok orang. Jadi semuanya itu harus kita lihat secara adil.
Kemudian kalau nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan multikultural itu tentu ada banyak sekali ya. Mungkin pernah kita pelajarin juga waktu duduk di bangku sekolah dasar, seperti kerukunan, gotong royong, bekerja sama, sopan santun, toleransi ya. Toleransi ini adalah sebuah bentuk kita menghargai pilihan atau pandangan hidup setiap warga negara, bukan warga yang beragama. Cuma sayangnya di Indonesia ini toleransi itu hanya ada pada lingkungan pemuka-pemuka agama. Padahal pemuka agama malah justru munculnya permasalahan dari pemuka agama. Jadi kira-kira itu prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan multikultural. Oke, kalau kita melihat pendidikan multikultural dalam pengamatan Alkitab, maka kita harus melihat dari kehidupan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sebagai pusatnya, Tuhan Yesus sebagai teladan hidup bagi orang Kristen. Nah, sepanjang perjalanan kehidupan Tuhan Yesus sendiri pun menghargai keanekaragaman budaya yang ada pada zaman itu. Tuhan Yesus tidak memandang bahwa suku Yahudi itu paling tinggi, lalu suku-suku lainnya, misalkan suku Samaria itu yang paling buruk, paling rendah. Tuhan Yesus masih membuka komunikasi dengan perempuan Samaria. Tuhan Yesus pun juga mengunjungi orang-orang yang sakit kusta, mengunjungi orang-orang yang berdosa. Di sini Tuhan Yesus benar-benar mengapresiasi setiap kebudayaan, keanekaragaman budaya. Nah, di dalam kehidupan Tuhan Yesus di zaman itu pun juga banyak suku-suku, banyak budaya-budaya. Tuhan Yesus bergaul dengan ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, kaum Zelot. Tuhan Yesus bergaul dengan mereka, cuma Tuhan Yesus tidak terhisap oleh budaya berpikir mereka. Tuhan Yesus menghargai budaya mereka, tapi tidak terhisap oleh budaya berpikir mereka. Justru di sini Tuhan Yesus membawa benderanya sendiri, yaitu bendera PKS, Partai Kerajaan Surga. Nah, Tuhan Yesus di sini pun banyak mengajarkan konsep kesetaraan selama kehidupannya. Ketika Tuhan Yesus meminta orang kaya untuk menjual hartanya lalu dibagikan kepada orang-orang miskin. Kemudian ketika Tuhan Yesus meminta Zakeus untuk bisa bertamu ke rumahnya. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus mengedepankan nilai-nilai, prinsip-prinsip kesepahaman, prinsip kesetaraan, prinsip keadilan. Yang lebih menonjolnya lagi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Tuhan Yesus menjadi setara dengan manusia. Seperti itu kira-kira.